Kita akan membuat 2 buah ikon di sini, ikon buku ya, menggunakan Adobe Illustrator. Di sini saya gunakan versi 2021. Untuk referensi saya udah siapkan di PureRef. Saya simpan paling atas, klik kanan pilih mode Always on Top. Oke, untuk bentuk yang pertama, ikon pertama, ini dimulai dari sebuah rectangle. Aktifkan tool rectangle, kemudian klik dan geser, kira-kira seperti ini untuk ukuran bukunya. Kemudian untuk bagian jilidnya yang ini terbuat dari rectangle lebih kecil. Jadi buat rectangle lagi, tapi kali ini lebih kecil, kira-kira seperti ini. Kemudian saya zoom, menggunakan tool zoom. Kita ingin agar bentuknya melengkung, berarti kita gunakan tool direct selection. Kemudian kita klik dan geser ikon apa ini yang lingkaran ini mengatur roundness-nya, kelengkungannya. Klik dan geser, kira-kira seperti ini. Kemudian kita zoom lebih jauh menggunakan tool zoom, kemudian tahan alt ya, klik. Nah, seperti ini. Kemudian sini perlu saya geser pakai tool hand ya agar tidak terhalang. Kemudian ini kita gunakan tool selection. Kita duplikasi, tahan alt, klik, geser sambil menahan shift ya agar hasilnya lurus. Nah, kita ulang proses transformasinya. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Nah, kita ingin agar dia berada di tengah ya. Tidak miring, tidak terlalu atas, tidak terlalu bawah. Jadi caranya kita seleksi ini, klik kanan, pilih group, seleksi keduanya. Kemudian pilih di panel property vertical align center. Nah, ya. Terus kita buat halaman bagian dalam. Ini kita seleksi, edit, copy, edit, paste in front. Kemudian ini diperkecil. Tarik menggunakan tool selection sambil menahan alt. Kira-kira untuk bagian halaman dalam itu seperti kira-kira segini. Kemudian kita buat tabnya ini sama menggunakan tool rectangle, ukuran lebih kecil. Kita buat kira-kira di sini segini. Kemudian kita buat lengkungannya menggunakan tool direct selection. Di zoom, klik dan geser. Untuk shortcutnya spasi, Ctrl, Alt ya. Kalau tanpa Alt berarti jadi zoom in, kalau tambah Alt zoom out. Jadi spasi, Ctrl, Alt. Kemudian ini kita duplikasi, kita seleksi, tahan Alt ya menggunakan tool selection. Tahan seleksi, tahan Alt sambil menahan Shift, geser. Kemudian ulang proses transformasi, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Ini kita buat di tengah, kita seleksi semua. Kemudian klik kanan, pilih group. Ini kita seleksi semua. Ya. Kemudian di property, pilih vertical align center. Oh, berarti harus semua. Vertical align center. Ini kita ungroup supaya mudah ngatur warnanya. Ini kita ubah warnanya atau ininya dulu. Di ini kita buat melengkung lagi. Menggunakan tool direct selection, klik dan geser untuk halamannya. Ini dengan ini kita gabungkan. Kita seleksi keduanya, klik, shift, klik menggunakan tool selection. Kemudian di panel property pilih Pathfinder. Tinggal kita atur warnanya, tapi ini kita pindah dulu ke depan. Klik kanan, pilih range, bring to front. Sama yang kurang itu bagian
koper depan. Berarti ini kita bagian ini kita duplikasi, edit, copy, edit, paste in front. Kemudian tarik kira-kira sampai segini untuk bagian depan. Kemudian simpan ke paling atas, klik kanan, pilih range, bring to front. Ini jadi tertutup, berarti ini juga harus dinaikkan ke depan. Klik kanan, pilih range, bring to front. Kemudian kita tambahkan lagi untuk teks judul ini di depan. Ini cuma sebatas kotak saja, kotak satu. Kemudian ini kita duplikasi, tahan Alt ya, Shift, geser ke bawah untuk buat duplikasinya. Agar ukurannya lebih kecil, kita geser ini ya, titik ini, tapi sambil tahan Alt agar pergeserannya dimulai dari tengah. Kayaknya kurang bawah, kita seleksi keduanya, geser ke bawah. Nah, tinggal mengatur warnanya. Pilih window, swatch untuk daftar warna. Misalnya untuk ini kita pilih warna ini. Ini misal warna ini. Terus ini warna ini misal. Ini kita pilih warnanya. Misalnya ini. Oke, untuk tampilan ada garis di luar ini untuk efek kartun, kita seleksi semua. Kemudian kita duplikasi, edit, copy, edit, paste in front. Kita gabung semua di Pathfinder, klik Unite. Nah, ini tinggal feel-nya kayaknya tidak akan butuh, ya bisa kita buang. Stroke-nya kita perbesar. Kemudian ini kita geser ke paling bawah, klik kanan, pilih range, send to back. Oke, selesai dengan ikon pertama. Ini kita seleksi semua agar mudah ngaturnya. Klik kanan, pilih group, ya ngaturnya jadi lebih gampang. Oke, sekarang bagian yang kedua. Untuk ikon yang kedua, kita klik kanan lagi, pilih mode always on top buat referensi. Untuk bagian yang kedua, ini terbuat dari pertama dari segi 4 rectangle. Stroke-nya tidak perlu gede. Ini kayaknya perkecil dulu. Stroke-nya dibuat satu saja. Kemudian ini kita tambahkan titik menggunakan toolpad. Klik di tengah, ya di tengah kira-kira di sini. Di sini juga di bawah. Ya, kemudian kita gunakan tool anchor point tool. Tahan Alt, klik dan geser. Di bawah juga klik dan geser, berarti arahnya ke sini. Nah, ini kedua titik baru ini tinggal kita geser ke atas sehingga hasilnya melengkung. Ini untuk halamannya. Sekarang kita buat halaman berikutnya, halaman yang lebih depannya. Ini saya seleksi, klik edit, edit lagi, paste in front. Nah, ini kita buat melengkungnya lebih ke atas dengan menggunakan tool direct selection. Titik ini dan ini kita naikkan ke atas. Tahan shift ya untuk milih dua titik sekaligus. Geser ke atas. Ini juga kita pilih, klik, kita naikkan ke sini.
ya. Warnanya kita bikin ya, warnanya kita buat ini kira-kira ya. Kita gunakan ini, kita ubah di color, saturasi jadi kurangi. Kemudian ini berapa halaman? 2 halaman. Kita buat satu lagi, edit, copy, edit, paste in front. Kemudian untuk yang ini cukup titik yang ini, titik ini geser, titik ini geser, titik ini digeser, geser. Kalau ada kesalahan, tekan Ctrl Z untuk mengulang. Ini kita tidak butuh stroke-nya ya, jadi semua saya pilih. Kemudian stroke-nya kita kosongkan. Bisa fill atau dibuat 0. Kosongkan aja ya. Non, mana non? Jadi tanpa stroke. Untuk yang atas warnanya sedikit lebih gelap. Nah, tinggal kita buat halaman sebelahnya. Kita seleksi semua, klik kanan, pilih range, transform, reflect. Reflect itu seperti kaca, bikin pantulannya. Pastikan vertikal, bukan horizontal tapi vertikal. Kemudian pilih preview untuk melihat hasilnya ya. Dia harus kebalik. Klik copy, geser sambil menahan shift. Nah, ini tinggal kita atur bagian atas ini. Yang pertama kita naikkan lagi. Jadi kita angkat lagi. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita buat garisnya. Untuk garisnya kita pakai tool pen. Mana tool pen? Oh, sini, tool pen. Tool pen, klik, klik, klik. Nah, ini kita buat, gunakan ini, default. Fill-nya kita kosongkan. Fill-nya kita kosongkan. Ya, ini kita buat lagi duplikasi, tahan Alt ya. Pilih menggunakan tool selection. Klik, tahan Alt, klik, geser sambil tahan Shift ke bawah. Ini kita buat agar ada banyak garis. Object, blend, make. Nah, untuk mengatur jumlah garisnya, ini dia bikin interaksi antara atas dengan bawah ya. Kita pilih untuk mengatur jumlahnya, object blend option. Kita pilih specified object, kita naikkan. Oke, kemudian klik kanan, kita duplikasi atau kita bikin lagi yang baru untuk yang ini. Ini kurang, harus diperbaiki lagi. Untuk halaman ini prosesnya sama, buat lingkaran, buat garis menggunakan tool pen. Garis sama ini, seleksi, duplikasi ke bawah. Ini dengan ini kita seleksi, kita buat blend object. Mana? Object blend ya.
blend, oh sini blend, make, harus dirubah lagi, blend option, specified step. Oke. Kurang bagus kalau terlalu jelas, jadi kita buat ini, kita seleksi, ini juga kita seleksi garisnya, kemudian opacity-nya di panel property kita kurangi kira-kira segini. Sekarang kita ingin buat juga bayangan buku lembar halaman ini di sini, jadi kita buat saja, kita gambar saja, klik sini, klik, nah ini kita buat hitam putih, dibalik, stroke-nya tidak butuh, kita kosongkan, pilih none. Nah ini kita atur di opacity, kurangi jadi sekitar segini. Kemudian kita geser ke belakang, klik kanan, pilih range, send backward, control, kurung ya, tinggal ulangi lagi. Nah berarti yang ini harus kita buat naik ke atas supaya menghalang itu. Klik kanan, pilih range, send, bring to front. Sudah, tinggal kita oke, udah jadi ya. Seleksi semua, kita bikin grup, kemudian kita duplikasi ini, edit, copy, edit, paste in front, kita gabung semua dengan Pathfinder. Kemudian ini kita kasih stroke ya, stroke-nya kira-kira 4 stroke. Nah ya, ini ya stroke-nya kita bikin 4, warnanya hitam. Ini kita simpan ke belakang, klik kanan, pilih range, send to back. Nah ini tadi ada garis, ini ke copy hasil dari tadi ya, ini kita buang saja. Jadi kita sekarang sudah punya ikon buku yang kedua. Cuma bedanya kalau yang di sini kita nambah gambar ya, buat gambar ini cuma bentuk rectangle sederhana. Oke, terima kasih.